من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh. Ya, salat subuh ya terakhir di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada uswatun hasanah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang tak istiqomah hingga yaumul akhir. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang terakhir di bulan suci Ramadan ini ya, kami mengingatkan, kami memberi nasihat untuk saya sendiri dan jamaah sekalian bahwa yang perlu kita pahami ya, karena ini adalah subuh terakhir ya, bisa dikatakan pesan-pesan terakhir di bulan suci Ramadan ya. Pesan-pesan terakhir. Kemarin ada finalis-finalis, ada membahas tentang zakat, ada membahas tentang birrul walidain. Banyak sekali para ustaz kita menyampaikan berbagai ceramah ya, berbagai nasihat ya. Tapi apa substansinya daripada itu semua? Maka mungkin sangat cocok kalau saya berikan judul sadarlah. Sadarlah wahai kaum muslim dan muslimat ya. Sadarlah para ustadz-ustadz yang menyampaikan ceramah itu tujuannya adalah untuk menyadarkan kita ya, untuk menyadarkan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang betul-betul sebagaimana tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Karena masih banyak orang yang belum sadar akan hal itu ya. Belum sadar siapa diri kita ya. Apakah kita seorang muslim, seorang mukmin, mukminah, muslimah ataukah siapa? Terus seharusnya kita bagaimana? Maka para ustaz menyampaikan ya, menyampaikan tentang siapa sebenarnya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, bangsa manusia dan bangsa jin, kecuali untuk beribadah, untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Tapi apa itu ibadah? Apa itu tunduk? Intinya adalah bagaimana kita melaksanakan seluruh perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sadarlah bahwa beribadah bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Ya, kita harus menyadari itu. Sadarlah bahwa beribadah bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Beribadah sepanjang masa, ya, sepanjang ya seumur hidup kita. Saya bersyukur, alhamdulillah masih ada jamaah ibu-ibu. Kira tidak ada karena hijabnya sudah dibuka. Ya, alhamdulillah masih ada. Ya, kita setia hingga akhir ya. Setia hingga bukan hanya tentara saja. Kita juga tentara, jundullah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya, saya pun berharap ya, walaupun bukan sebuah keutamaan ibu-ibu atau kaum wanita sholat di masjid ya. Jadi bukan lebih baik ibu-ibu di masjid, tidak ada istilah begitu. Tapi kalau ibu-ibu sholat di masjid, para wanita sholat di masjid, pahalanya sama ya, seperti pahala orang sholat di masjid ya. Berapa derajat? 27 derajat ya. Pahalanya sebagaimana laki-laki. Langkah kaki kita dari rumah ke masjid selalu yang Ustaz pernah sampaikan ya,
selalu menggugurkan dosa dan mengangkat derajatan. Semakin jauh semakin bagus. Nah, bilang Ustaz ya. Kemudian saya rumahnya dekat, kelilingi dulu 7 kali masjid. Bukan begitu ya, seperti tawaf bukan ya. Tapi ya intinya ada pahala, ada keutamaan-keutamaan orang yang sholat di masjid. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting ya, kesadaran kita sebagai kaum muslimin dan muslimat. Dan tema-tema yang disusun untuk ceramah subuh, kami dengan panitia Amalia Ramadan Masjid Ar-Raid itu menyusun tema tentang tentang adab seorang anak ya, perhatian yang sangat besar ya anak-anak kita ya, remaja kita. Fungsinya adalah untuk menyadarkan anak-anak kita supaya dia sadar bahwa dirinya sebagai seorang anak, ada ibunya, ada bapaknya. Ya, bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Dan saya yakin kita juga semua masih dalam kondisi anak, karena kita juga seorang anak, ada bapaknya, ada ibunya. Ya. Kita mengingatkan anak kita dan kita menyadari diri kita juga seorang anak. Apa pentingnya kita sebagai seorang anak? Ingat ya, maaf ya, yang bapaknya sudah tidak ada, mamanya sudah tidak ada. Sekarang kedua orang tua kita yang sudah tidak ada itu membutuhkan kita. Apa yang mereka dibutuhkan? Butuh doa kita. Jangan lupa doakan Allahumma gfirli atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tua kita. Terus bisakah sering-sering? Bisa. Ya, makanya cukup menjadi sebuah barometer atau ukuran. Kalau orang jarang sholat, kemungkinan besar jarang mendoakan orang tuanya. Karena biasa orang ingat orang tuanya ketika setelah sholat fardu, ya. Kalaupun dia ingat orang tuanya setahun sekali ketika ziarah kubur, ya. Sebelum Ramadan, ada yang biasa sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Kasihan, ya. Padahal orang tua kita dulu setelah ya mengasuh kita dengan penuh jerih payah, ya. Namun anak-anaknya tidak ada yang ingat. Naudzubillah min dzalik, ya. Ingatlah ya orang tua kita, saudara-saudara kita, ya. Padahal doa kedua orang tua itu bukan hanya mendoakan orang tuanya saja, mendoakan juga diri kita sendiri. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, ya. Rabbighfirli, ampunilah saya. Ya. Warhamni, Rabbighfirli wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran ini yang mau kita bangun, ya. Sadar kita berada di masjid, ya. Apa seharusnya kita di masjid? Ya, etika-etika apa? Ya maaf saja. Kami biasa menegur anak remaja, memang kami berusaha untuk memperhatikan anak-anak kita di sini di komplek. Nah, kalau di masjid ya waktunya sholat ya sholat, ya. Di masjid ya waktunya mengaji ya mengaji. Nggak boleh kamu main game Ustaz? Boleh Ji, tapi kamu jangan sampai mengganggu seseorang ya yang lagi beribadah. Ya, sudah adzan berkumandang, semua yang namanya gadget, HP matikan kita. Karena sudah mulai ada orang sholat sunnah, mulai ada orang berzikir, mereka mengurangi kekhusyuan. Biar anak saya sendiri saya tegur ya. Saya pernah lihat anakku lagi main, tolong nak bantu abi. Ya, kita lagi di masjid, kita lagi di bulan suci Ramadan, di waktu itikaf, jangan mengganggu orang lagi itikaf. Tapi alhamdulillah, ya namanya kita sebagai pembina atau ya seorang orang tua, pengurus masjid, panitia, hanya bisa mengingatkan, menasehati. Masalah dia mau ikut atau tidak, ya itu urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu, ya. Sebagaimana ya kisahnya Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Nabi Nuh sudah berusaha sekali mengajak anaknya untuk naik kapalnya, tapi Kan'an bilang masih ada tempat yang lebih tinggi ya abi, ya bapak, ya ayah, masih ada tempat yang lebih tinggi. Tapi akhirnya karena kesombongannya, tempat yang lebih tinggi itu pun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh tidak berdosa. Demikian juga kita sebagai seorang tua,
ketika anak-anak kita ya sudah diingatkan berkali-kali, kemudian dia tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, baik petunjuk ada namanya hidayah qauniyah dan hidayah taufik ya. Yang penting kita sudah mengingatkan. Jadi tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang tua yang tidak mengingatkan anak-anaknya, membiarkan. Itu istilahnya nanti akan menjadi dayut. Apa itu dayut? Orang yang membiarkan anak-anaknya berbuat maksiat. Orang yang membiarkan anak-anaknya tidak beribadah kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya orang-orang yang membiarkan anak-anaknya biar mau masih kecil, biar happy ya, biar merokok, biar balap-balap, sewa-sewa, tidak boleh. Tetap kita harus mengingatkan. Ya, mumpung masih muda, mumpung masih SMP, SMA atau mumpung masih kuliah, tetap harus kita ingatkan anak-anak kita. Jadi dayut itu kelak di yaumul akhir, walaupun kita orang tua rajin sholat, rajin beribadah, puasa di bulan suci Ramadan, sholat tarawih lagi, sholat lain lagi. Namun kalau ya kita membiarkan anak-anak kita ya dalam kemaksiatan, tidak sholat, ya tidak beribadah, maka kelak kita akan disuruh menemani anak-anak kita yang ada dalam kubur, ada di neraka. Karena kita anaknya akan protes nanti, ya Allah, orang tuaku membiarkan saya begini. Saya tidak pakai jilbab dibiarkan, saya minum balok dibiarkan, saya berjudi dibiarkan. Yang penting happy judulnya, yang penting bahagia. Ini kesalahan besar sebagai orang tua. Ingatkan saja, walaupun seorang nabi saja ya tidak menjamin anaknya masuk surga, bayangkan. Apalagi kita orang biasa, ya. Tapi mengingatkan itu tetap ada hikmahnya, ada pahala besar. Karena dalam setiap peringatan-peringatan itu kita akan dicatat oleh Allah sebagai nasihat-nasihat, sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membuat kita la'allakum tattaqun, ya. Fungsinya Ramadan adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kasarnya, walaupun tidak ada bulan Ramadan tidak apa-apa. Yang penting kita bertakwa. Ya, kasarnya begitu. Logikanya begitu. Artinya bagaimana kita bisa menjadi orang bertakwa? Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah, menjadikan perantara bulan suci Ramadan bisa membentuk orang-orang menjadi bertakwa. Kenapa? Karena bulan Ramadan kita diingatkan untuk ya banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Untuk apa lagi? Banyak-banyak mendengar nasihat. Makanya percuma kalau nasihat masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya percuma, ya. Atau mengabaikan nasihat-nasihat para ustadz, ya. Itu juga percuma. Ya. Mari kita ya memahami, memperhatikan nasihat-nasihat ustadz, para penceramah sejak malam pertama hingga malam terakhir, sejak subuh pertama hingga subuh terakhir, ya kita dengarkan. Dengarkan baik-baik, kemudian selama nasihat itu baik, benar, maka kita ambil. Kan ini akan membentuk pemahaman kita. Dan kuncinya adalah, kan biasanya orang bingung, Ustadz A bilang A, Ustadz B bilang B, dan berbeda-beda.